dengan mereka mundur itu ya sangat disayangkan sih, sangat dibilang sayang sih emang sayang ya, karena CPNS itu kan kayaknya ribuan ya, iya nggak sih? Ya nggak cuman gaji, cuman ada yang kayak lokasi ataupun juga penempatan yang nggak sesuai. Hai Pristi Tim, balik lagi sama gue dan Asfar, tentunya di Pristi Channel. Ya, hari ini pasti kita bakal ngomongin topik-topik seru ya, yang terhangat, terupdate ya kali ya. Tapi sebelumnya gue bakal ingetin kalian semua untuk jangan lupa kunjungi portal berita kita ya, peristiwa24.com, dan juga follow semua sosial media yang kita punya. Ada Instagram, Facebook, dan juga Snack Video. Hari ini kita membahas apa nih Asfar? Halo nih kalian, sudah lama ya kayaknya tidak bersuara nih teman-teman. Pristi Tim juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengar pembahasan kita hari ini. Pastinya, karena kan topik-topik kita seru-seru kan. Hangat. Baik, sehangat pelukan ibu. Kirain pelukan siapa? Enggak, belum ada. Oke, jadi kita kalian kan mendengar nih rame di media sosial, di Instagram, di mana-mana, sempat viral di Twitter juga kan. Diberitakan kan. Terkait dengan banyak nih para peserta dari CPNS ratusan bahkan ya Pristi Tim yang mengundurkan diri. Sayang sebenarnya, tapi ya itu sekarang jadi hangat diperbincangkan. Dibilang sayang sih emang sayang ya, karena CPNS itu kan kayaknya ribuan ya, iya nggak sih? Betul, karena ribuan apa ratusan ribu tuh orang? Ratusan ribu bahkan, iya itu kan orang-orang berkompetisi untuk masuk. Iya. Dan susah itu. Dan apalagi kan ada sebagian yang kementerian loh. Ada salah satunya Kementerian Perhubungan. Betul. Itu kan apa ya, mimpi semua orang untuk masuk jadi PNS, mengabdi kepada negara, dan di kementerian pusat pula kan. Itu kan impian semua orang. Tapi kenapa ratusan CPNS ini nggak sampai ratusan ribu, 105 kalau nggak salah. Ada 105 CPNS ya. itu yang mengundurkan diri. Kenapa, Asfar? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin terkait dengan jenjang karir ya kali ya, jenjang karir dari 105 orang yang mengundurkan diri itu sebenarnya kalau misalkan karirnya itu dilanjutkan, pasti orang itu tuh memiliki karir yang cemerlang. Tapi memang kalau di awal ya namanya anak baru, meniti karir. Jadi ya semuanya harus kayak sabar gitu. Kalau kenapa ditanya, mungkin semua dari 105 yang tadi kalian sampaikan itu punya alasan sendiri kenapa masing-masing itu mengundurkan diri. Namun kalau kita tarik layangan putus. Tarik benang merahnya, rata-rata ya itu katanya memang mengundurkan dirinya karena masalah salary atau gaji gitu sih. Ada penjelasan juga kan dari Humas BKN yang dia bilang kalau ya nggak cuman gaji, cuman ada yang kayak lokasi ataupun juga penempatan yang nggak sesuai. Tapi kan ramenya adalah soal gaji. Banyak yang emang mungkin mostly soal gaji karena dibilangnya gajinya terlalu kecil. Underpaid bahkan ya. Cuman apa ya? Di satu sisi harusnya mereka tahu kan, mereka apply ke satu instansi atau lembaga ya sebagai CPNS, harusnya kan udah tahu gaji yang ada nantinya akan diterima. Iya, di lembaga tersebut tuh berapa tuh sebenarnya udah tahu, karena udah ada daftar gaji, udah diketahui. Sudah jelas lah. Iya. Itu betul sekali ya. Tapi menurut aku sih kebanyakan juga mereka ada yang benar-benar dia ikut tesnya itu mungkin karena pertama kepaksa atau memang ada yang kepaksa. Orang tua ada aja. Ada juga kan dorongan dari siapa atau cuman ikut-ikutan bestinya misalkan ikut tes gitu. Jadi ketika in the end of the final ternyata lolos but the salary is not under expectation, misalkan gue kan maunya segini gitu, karena mungkin sudah melihat beberapa perusahaan atau yang kayak katakan swasta gitu yang ya gajinya gede gitu, atau juga ngelihatnya ke BUMN yang kayak gaji gue segini nih, atau mereka memiliki referensi yang menurut masa gue udah kerja pegawai negeri sipil segitu gitu kan, kita juga PNS awal-awal pasti kayak berat lah gitu kayak. Tapi kan emang apa ya balik lagi imbauan juga dari BKN. Kalau misalnya harusnya sebelum melamar CPNS harus tahu dulu, harus riset, baca. Karena harusnya
gaji di satu kementerian atau instansi itu udah ada jelas. Jadi kalau misalnya cuman mengundurkan diri alasan gaji itu ya dibilangnya kayak nggak masuk akal gitu. Dan tidak istilahnya menyia-nyiakan, karena kan kalau memang sudah katakan nih udah lulus terus mengundurkan diri, pasti akan kedepannya tuh ya bakal jelek gak sih? Maksudnya karena tercoreng ada nama sanksi. NIK-nya Ada sanksi yang harus mau nggak mau ya harus diterima. Konsekuensi iya, itu. ada yang ya sanksinya beda-beda ya. Setiap instansi beda. Jadi kayak misalnya aku baca tuh kayak di BIN itu bisa sanksi bisa 50 juta. Ada juga di kementerian atau instansi lain yang sampai ratusan juta. Dan juga kalau sekarang salah satu sanksinya adalah di blacklist. Entah kayaknya satu periode deh. Jadi dia tuh nggak bisa ikut CPNS lagi tahun depan karena udah di blacklist. Ya sebenarnya sayang ya. Maksudnya aku baca di beberapa komen di media sosial ataupun juga di YouTube apapun itu, orang tuh kayak komentar kayak gak bersyukur lah, sayang banget udah diganti aja sama yang lain. Kayak apa ya? Mungkin orang-orang itu merasa bahwa ataupun mereka salah satu yang menjadi CPNS yang gagal gitu, nggak lolos nggak lolos tes CPNS. Jadi mereka kayak menyayangkan kenapa yang udah lolos, udah diterima malah mengundurkan diri. Sangat disayangkan ya kalian. Itu sih yang mungkin tadi menjadi orang itu ketika sudah lolos ya udahlah tinggal diusahakan, dan itu kurasakan mungkin kata Tuhan itu yang terbaik. Tapi di satu sisi ada yang orang yang tidak keterima ingin di posisi itu, pasti dong namanya iri ya, pasti ada gitu. Dan itu sayang benar. Tapi nih kalian kalau kita berbicara terkait dengan ke depan, sebenarnya berkarir ke depan di PNS atau kan ini kan maksudnya calon-calon pegawai negeri nih. Sekarang tuh gimana sih di tengah gempurnya sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang kayak swasta, terus startup, e-commerce, atau yang kayak sekarang orang-orang ya udah bekerja kayak mobile, remote, dan yang maksudnya kan itu masih ngantor, masih yang kayak yaudah bakukan orang-orang dulu, pokoknya harus CPNS, harus BUMN, harus apa, harus itu udah mindset orang tua dulu kayaknya ya. Karena PNS itu yang kita tahu semuanya tuh dijamin. Sampai tua pensiun pun masih dijamin. Jadi kan istilahnya karena orang tua aku PNS ya. Jadi kayak mereka tuh kayak ngomong istilahnya PNS tuh kayak kencing di kamar mandi aja tuh dibayar. Istilah kayak gitu. Jadi kestabilan finansial yang sampai akhir setelah kita pensiun itu pun dijamin gitu. Nah itu yang dicari orang-orang. Kayak mungkin mereka mikir bahwa sekarang tuh kan kayak startup digital ataupun swasta yang gajinya tuh gede-gede, tapi nggak ada yang pasti gitu. Lo bisa aja kena PHK kapanpun gitu kan kalau kondisi perusahaan sudah tidak baik lagi. Ya itulah ketidakstabilan itulah yang mungkin orang-orang yang mau menjadi PNS ini yang nggak berani gitu, kayak buat apa gue gaji gede-gede tapi tiba-tiba gue di PHK. Dan misalnya itu secara tiba-tiba yang tidak ini ya Kak. Iya, yang tidak kita sangka-sangka. Iya, baru nih aku juga tadi kayaknya baca kalau nggak salah ya. Ini banyak juga sih kayak perusahaan-perusahaan startup. Iya, ini yang kayak PHK kan. PHK kayak katakan kayak link aja. Terus ada apa lagi? Zenius aku baca. Zenius yang bank itu ya. Zenius ini yang bukan, ini yang pendidikan pakai Z. Oh, jadi yang Zenius kayak ruang guru. Ya, jadi kayak startup yang aku baca dua startup ini link aja sama Zenius ini PHK karyawannya besar-besaran. Ya mungkin kita sekarang ada di posisi yang orang tuh udah mau bangkit gitu loh ekonominya, baik itu ekonomi perusahaan maupun juga kan ekonomi negara kita kan sekarang kan fokusnya pemulihan ekonomi kan. Jadi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang mungkin di awal pandemi ini gue nggak goyang gitu loh, kayak gue mau pertahanin karyawan gue mau pertahanin perusahaan gue. Jadi mungkin dia tidak memangkas ataupun juga pengurangan karyawan kan, karena dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain ada yang awal-awal pandemi itu yang kayak udah karyawan dikurangin. Iya kan, misalnya THR nggak dapat, gaji dipotong. Nah itu salah satu upaya perusahaan-perusahaan ini untuk tetap stay di tengah pandemi. Nah mungkin tidak dilakukan atau kita nggak tahu ya kenapa dua startup ini strateginya mungkin tidak ini ya PHK. Cuman mungkin ya sekarang dulu mungkin nggak goyang, tapi sekarang udah mulai goyang mungkin. Jadi ya seperti itu. Goyang Inu. Lucu lo badut. Tapi kita doakan saja ya sahabat Presti.
Presti Team, kalau misalkan ada di antara teman-teman atau memang di antara followers kita atau di antara teman-teman yang saat ini mungkin masih apa ya istilahnya? Apa tuh? Masih kayak ngerasa apa ya, dapat pekerjaan yang belum ini, semoga bisa dapat yang lebih baik, atau memang yang di antaranya mereka ter-PHK atau apa ya istilahnya tersisihkan gara-gara untuk kestabilan perusahaannya, semoga digantikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Balik lagi nih untuk CPNS itu ya mungkin banyak disayangkan karena ya udah masuk, kenapa nggak dicoba dulu, ya kan? Lagi pula PNS itu kan emang gaji pokoknya kecil, tapi tunjangannya itu yang gede. Jadi apa ya, PNS itu ya kayaknya ya karena tunjangan, kayak dinas luar kota, mungkin ada yang dinas luar negeri, itu uang itunya tuh gede banget, uang jalannya itu gede banget. Apalagi uang kegiatan, nggak uang panas aja. Korupsi dong uang panas. Uang kegiatan yang itu sebenarnya kalau dikalkulasikan juga lumayan. Cuman mungkin mereka ini CPNS ini yang mengundurkan diri tuh kayak ngelihatnya gaji pokok gue cuman 3 juta misalnya. Ya elah 3 juta. Di Jakarta dapat apa? Kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah lebih baik mengundurkan diri daripada capek-capek gitu kan. Lagi pula ya mungkin mereka mikir ada pekerjaan lain yang bisa mereka dapat dengan penghasilan yang lebih tinggi. Gitu deh. Tapi kalau dari aku sih ya pribadi ya Kak, dari pribadi dengan mereka mundur itu ya sangat disayangkan sih, sangat disayangkan dalam artian ketika mereka istilahnya mereka sudah keterima dan itu tuh kan udah tinggal masuk. Iya. Dan kenapa itu udah bisa ada bagi penempatannya, maka salah satu alasannya kayak nggak suka sama penempatannya mungkin di daerah. Konsekuensinya kan itu, maksudnya ketika dia keterima terus tiba-tiba ditempatin kayak penempatannya di pelosok misalkan, itu kan memang di satu sisi baik juga sih menurut aku ya, baik dalam artian lo bisa saving dengan gaji lo segitu dan di sana ya nggak terlalu banyak social life gitu kayak kan, kamu nggak bisa kayak nggak bisa. Kalau aku intinya gini, kayak misalkan kerja di Jakarta, ketika gaji lo Jakarta tapi di sana ya udah lo bisa saving ini bawa harta lah gitu. Bawa harta, kalau mau happy ya udah ke Jakarta kan. Kalau udah punya duit kan ya suka-suka kita kan, betul. Beli tiket pesawat mau dugem di Jakarta doang tapi itu balik ya nggak? Iya sih. Tapi kalau di Jakarta sendiri ya, kalau misalkan sekarang nih gaji PNS katakan segitu, gaji pokok ya, kalau untuk gaji pokoknya doang terus tinggal di Jakarta, kalau memang dianya juga kehidupannya bukan nggak stabil, intinya social life-nya juga kencang juga, ya. Itu juga bahkan defisit sih, iya kan? Iya sih. Kayak kalau nggak bisa manage keuangan gitu. Tapi kamu ada niat jadi PNS? Ada aja. Ya berarti kamu mau ada aja gimana? Ada atau enggak? Ada. Ya berarti kamu mencari kestabilan itu. Kenapa kamu menjadi PNS? Ya itu tadi kata kalian settle. Tapi sebenarnya aku sih dari awal ya, dari dulu tuh orang tua aku bilang udah masuk PNS, masuk BUMN, masuk yang perusahaan-perusahaan yang istilahnya settle dalam artian bukan dari sampai hari tua nanti, setidaknya perusahaan itu benar gitu. Ada bakal goyang lah ya. Ada istilahnya dari dulu, maksudnya segoyang-goyangnya ya gimana sih, maksudnya nggak yang kayak startup yang benar-benar risiko, atau kayak media kan juga sebenarnya ya, tapi sekarang media aku ngerasa sangat berkembang pesat, digital, terus juga orang-orang udah moving semuanya tuh kayak serba portal atau langsung ini kan melihat ininya media gitu. Kalau misalkan kayak sekarang kan PNS sebenarnya yang menurut aku itu yang kan orang tua aku nyuruh nih, tapi yang sebenarnya tuh kita milenialnya tuh yang kadang nggak yang betah kayak 1 kali 20 menit tuh jam kerjanya tuh di kantor, atau misalkan kita terlalu terpaku harus seragam ini. Padahal kan seragam ASN itu. ada wacana WFA, nggak jadi. Nggak ngerti ya. Tapi ketika kita anak milenial tuh ya udah kita menyalurkan misi kita, atau apa ya istilahnya, kita punya interest masing-masing, kita punya kesukaannya masing-masing. Ya anak-anak sekarang ke kantor ya cuman kaosan. Iya, dan aku ngerasa banget kayak gitu kalau kan, misalnya di daerah ya, pakai baju PNS tuh kayak kebanggaan gitu. Yes. Tapi kalau di Jakarta kayak malu nggak sih? Lebih ke malu. Enggak malu, awas kita dihujat. Enggak, cuman malu, kayak tapi kayak aneh karena kita jarang melihat orang yang pakai baju PNS kan. Baju keki ya itu sebutannya, ya nggak sih?
Iya, baju coklat, baju dinas. Baju keke emang namanya. Jadi kayak apa ya, aneh aja. Sedangkan kayak orang ke kantor tadi kamu bilang kaosan atau kayak yang cakep banget gitu loh. Dan aku ngerasa tuh orang-orang sekarang banyak mengekspresikan ya di industri apapun, kayak rambut dicat. Iya karena apa ya, menurut aku apa ya, sekarang eranya kan digital dan itu kamu. Orang tuh kayak sekarang tuh banyak kerja di mungkin startup dan yang memerlukan kreativitas. Jadi kreativitas itu timbul kenapa? Ya karena kita berekspresi dan mood kita harus bagus dulu. Kalau kita moodnya bagus, kita pasti akan ngalir aja apa yang ada dalam otak kita untuk kita kerjain. Kayak misalnya kamu suka nongkrong kan? Iya dong, nggak usah ditanya lagi kan. Anaknya nongki banget. Kamu kerja mungkin WFC, work from cafe, ya vibes itu yang kita dapat, yang kayak kita nongkrong di cafe, minum, makan, akhirnya sambil bikin naskah atau sambil apa kayak kerjaan kita yang lain, akhirnya timbul ide-ide baru ataupun juga buat mood kita bagus. Ya, aku juga merasakannya gitu karena aku tipikal orang yang nggak bisa yang diam di kantor karena pasti bakal suntuk, ngantuk gitu, nggak bisa yang aku tuh tipikal bukan yang suka diatur-atur yang kayak gitu deh, kayak mungkin nggak diatur-atur, kerja di mana? Ya maksudnya intinya ketika dapat tugas yang penting aku selesaikan bagaimanapun caranya, mau ngepet mau apa juga. Tapi as long as this is good for you gitu, kayak buat temen-temen juga merasa nyaman, mau PNS, mau kerja di swasta atau startup, ya semoga kalian juga bisa dapat yang terbaik. Dan tentunya juga itu kan kebutuhan atau misalkan apa kan dikembalikan kepada teman-teman sih kalau dari aku ya. Kadang sekarang kan di tahun 2022 sekarang nggak yang harus semua serba apa ya, sesuai rules gitu loh. Ya itu kreativitas kan sekarang kayak eranya apa ya, millennials ataupun juga Gen Z, gen apa lagi setelah Z. Kayak baru-baru gitu kan. Nah, itu kan apa ya, kreativitasnya itu kan masih tinggi. Mereka masih semangatnya kerja. Jadi mungkin cocok di dunia digital ataupun kerja di startup yang benar-benar membutuhkan kreativitas kayak gitu-gitu. Dan mungkin ada orang yang nggak bisa di kantor terus yang kayak kamu bilang, dia kayak butuh suasana baru, bisa kerja di mana aja, sesantai apapun, penampilan pun nggak harus dijudge kayak kamu harus pakai ini ya, kamu harus pakai rok ya, harus pakai jas ya, harus pakai ini, enggak, bahkan kaosan pun nggak apa-apa. Sedangkan kan kalau misalnya kerja di kantoran ataupun juga di instansi pemerintahan kan nggak bisa enak itu. Tapi aku apa ya, ngelihat kayak kantor Google, even itu Google di luar dan Google di sini ataupun juga beberapa startup, kayak mereka tuh kayak santai banget ya. Bahkan nggak cuman penampilan, tapi ruangan kantornya pun dibuat sefun mungkin. Ya karena ya mungkin mereka kayak karyawan gue butuh kreativitas dan ataupun juga spot-spot yang menarik yang buat mereka tenang. Jadi kerja itu lebih gampang, lebih lancar. Jadi kayak apa ya, membuat kantor tuh senyaman mungkin. Jadi kayak ya udah bagus. Aku juga pengen. Kalau misalnya kita ini ya tarik nih dari kakak bilang tadi nih, orang-orang yang di startup atau yang kayak di perusahaan-perusahaan ini tuh banyak yang melihat dari kesejahteraannya dulu. Kalau kita lihatnya dari CPNS, dari tadi kasus tadi nih, PNS sebenarnya sekarang ya, menurut aku di beberapa instansi pemerintah, lembaga, kementerian sudah mulai sih, maksudnya mengikuti flow yang katakan millennials lah. Kayak mereka juga punya TikTok, mereka juga bahkan ada di kantornya working space, kayak ala apa namanya, sofa, beanbag kayak gitu sudah mulai sih ada gitu untuk yang suasana ya. Tapi untuk flow kerja mungkin aku masih nggak tahu ya Kak, nanti gimana di di pegawai negeri, karena kan banyak juga sih orang-orang yang dari mereka yang kerja di pemerintahan itu kan juga ngambil juga sih dari orang-orang kreatif, orang-orang media yang memang non PNS itu Kak. Ada juga yang kayak sekarang nih kementerian ini ada TV-nya, mereka juga tapi nggak fokus di kerjaan utama. Betul. Sebagai itu kan, itu kayak apa ya, side divisi gitu kan, yang kayak ya udah kita mau buat kementerian kita supaya lebih dikenal, lebih ini, jadi mereka membuat satu divisi baru yang kita rekrut milenial ataupun orang-orang kreatif gitu kan, tapi nggak yang mengurusi negara ya sih. Kan? Tapi emang bener sih, karena kan
bahkan sekarang kan ini sih di kemajuan kontennya, bahkan kayak menteri-menteri juga TikTokan, main podcast iya TikTokan, Pak Erick Thohir atau beberapa kan itu juga pemerintah. Tapi memang itu kan mungkin nggak tahu ya gimmick-gimmick. Tapi kalau di behind of the tadi ngurusin ke negara atau banyak yang regulasi yang jelimet apa yang banyak itu memang pasti pusing sih. Itu jadi karena kalau memang maupun masuk ke kementerian ya itu resikonya pasti ada. Tapi aku dikasih tahu sih untuk tahun pertama, tahun kedua it will be more difficult, dan memang lo namanya masih merangkak ya nggak usah neko-neko, itu lo juga udah keterima dan itu sebenarnya bersyukur buat teman-teman yang juga baru lulus terus melanjutkan. Semoga teman-teman bisa sukses ke depan dan kita sama-sama sukses lah ya. Amin. Dengan jalan yang berbeda-beda. Iya, gitu. Apapun itu ya kita doakan yang terbaik. Betul. Mungkin ratusan CPNS yang mengundurkan diri juga punya pertimbangannya sendiri. Kita juga jangan ngejudge nggak menjudge juga karena kan balik lagi keputusan mereka. Cuman ya kita doakan yang terbaik buat orang-orang yang juga menyayangkan juga ya kalaupun memang belum keterima ya pasti akan ada jalan dimanapun kalian masih banyak jalan menuju ke mana? Roma. Oke lah. Pokoknya apapun itu kita doain yang terbaik lah ya. Yang belum dapat kerja kita doain dapat kerjaan, yang dapat kerja mundurkan diri kita hargai, kita beri semangat lagi, semoga dapat kerjaan yang terbaik dan semoga semuanya lancar-lancar aja ya. Kalau yang lagi lamar kerja gimana Kak? Yang lagi lamar kerja semangat. jangan perusahaan juga dapat lagi yang baik mah kenapa enggak, selagi tidak menyalahi kayak aturan-aturan, selagi kita juga baik-baik aja. Intinya adalah terserah passion ataupun goals kalian tuh mau cari kerja tuh fokusnya apa? Uang misalnya, udah kalian cari kerja yang gajinya gede. Cari pasangan. Apapun yang kalian pilih, perusahaan apapun yang kalian pilih, kalau kalian mau gajinya gede ya, kalian mau goalsnya uang ya udah perusahaan yang gajinya gede. Tapi kalau perusahaan yang menurut passion kalian itu kan kayak nggak perlu dibayar gede juga, tapi gue suka gitu bekerja di bidang itu, ya udah itu semua terserah kalian. Kalau cari pasangan gimana kalau? Kalau cari pasangan ya itu lebih ribet lagi dibanding cari kerjaan, iya kan? Kamu udah punya pasangan belum? Belum. Ya udah boleh ya nanti komen ya siapa yang mau jadi pasangan. Jangan lupa follow @azfarmu. Udah dikasih nih sama nanti, editor kita Instagram kamu. DM-nya apa? Hai, jalan dong. Oke. Jalan yuk. Nih, gak dulu. Jalan yuk. Yang nge-DM cowok. Tapi kalau DM cowok kamu bales? Enggak lah. Enggak salah. Bales aja. Tergantung cowoknya kayak gimana. Enggak, tergantung ajakannya apa. Kalau cuman jalan doang gak mau. Jalan doang gak mau. Ya kan lapar kan, harus makan juga. Betul. Ngapain makan angin? Enggak gitu konsepnya. Makan hati yang ada. Ya ampun. Ya udah, skip aja itu bercanda guys. Jadi pokoknya buat temen-temen tadi yang kalau misalkan kita berbicara nih hari ini kita ngomongin soal CPNS yang tadi 105 mengundurkan diri, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi pembelajaran juga buat teman-teman ke depan, harus lebih matang lagi, harus lebih yang istilahnya ketika lo sebelum nyemplung harus tahu konsekuensi dan lain-lain. Dan riset dulu lah sebelum memulai sesuatu. Jadi nggak kosong-kosong banget dan akhirnya juga nggak menyesal juga. Dan menyesalkan. Dan ini sebenarnya saya sangat disayangkan juga ya kalau memang faktornya salary atau gaji itu kayak hal yang udah diketahui itu. Dan it's lumrah ya Kak. Lumrah sih. Ya itu aja sih kalau dari aku. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman, sahabat Pristi. Iya kan? Pristi Tim dong. Pristi Tim yang pokoknya tadi yang lagi kerja atau nyari kerja atau yang sekarang lagi berjuang apapun, semoga dikasih yang terbaik. Oke deh, kita bakal balik ke episode selanjutnya. Tentunya kita akan membahas topik-topik yang hangat juga. Dan kalau memang kalian yang punya saran atau kritik terkait podcast kita, boleh lo komen di bawah. Jangan sungkan-sungkan. Terbuka. Kita nggak marah, paling kita DM aja. Ngapain lo komen-komen gak jelas? Nggak bercanda. Gue Lia, Azfar, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.